pilihan 50-50 misalnya. Tapi di kampung itu biasa-biasa aja. Tidak ada suasana yang luar biasa. Menurut saya ini yang harus kita dorong lebih jauh. Bahwa konsolidasi jadi pilkada Juni besok itu contoh, insya Allah kita bisa move on dengan apapun hasilnya. Dan Bang Manimbang, saya rasa bagian saya itu aja Bang Manimbang. Untuk saya belum sampai PP waktu itu Bang. Saya bagiannya masih sampai cabang. Kalau sampai cabang itu levelnya di situ aja juga. Kita bagi-bagi tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cerita sedikit. Saya tadi siang terima WA dari Pak Zul. Pak Zul mengundang buka puasa di rumah. Saya tahu ini buka puasa Majelis Nasional kami. Jadi saya bilang, insya Allah, saya kebetulan datang dan ternyata ketika datang dan pas datang, pas mau sholat, jadi pas waktu. Alhamdulillah sekali itu tadi foto bareng dulu. Tapi intinya sebenarnya kalau disampaikan tadi, saya sampaikan Kang Jana, saya rasa yang lebih harus didorong di kita sekarang ini adalah perasaan kemauan untuk kita harus berubah, kita harus ada kemajuan, kita harus berubah. Dan ini harus didorong terus. Jadi saya rasa siapapun nanti yang bertugas biarlah bertugas karena biar ngalir aja. Terus yang saya panggilnya Adinda Lina yang baru kita ya Ternate. Jadi tadi pertanyaan apa ya? Pertanyaan. Saran abang soal bagaimana yang saya ambil sampel. Ya, saya rasa kalau sama HMI itu cukuplah suplainya. Cuman problem HMI ini ada juga. Problemnya ada sering jarang mau pulang kampung. Kebanyakan bertahan di Jakarta. Benar nggak Bang Manimbang? Betul. Termasuk Bang Manimbang. Kebanyakan dari kita bertahan di sini dan bukan efeknya justru yang di kampung halaman tidak banyak suplainya. Di Jakarta banyak sekali. Dan itu tadi yang pernah saya cerita minggu lalu, saya cerita Pak Jul bahwa kita ini sering kali ketemu dengan adik-adik yang baru selesai kepengurusan. Kalau selesai kepengurusan itu datang silaturahmi. Jadi selalu datang silaturahmi, Bang, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah, bagus lah. Jadi sekarang apa? Alhamdulillah Bang, sekarang sudah usaha saya. Bagus untuk usaha, mudah-mudahan maju. Usahanya apa? Jawabnya usahakan dong. Jadi ke Jakarta, tapi usahanya istri itu poin juga. Sampai saat ini kita dorong lebih banyak lagi yang muncul di daerah, sehingga daerah-daerah nggak mengalami kurang supply. Kalau saya di kota kita udah over supply. Mudah-mudahan sebagian mau berkeliling ke tempat-tempat lain dan membangun di semua tempat. Mungkin bisa saja mengenai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Saibul Taib Bapak Zulkifli Hasan, yang terhormat Koordinator Presidium KHI Ibu Profesor Dr. Siti Zuhro Prawiwi, dan juga Pak Sugandrio, Sekretaris Majelis Pakar kami, tadi Pak Taufik Hidayat, dan yang selalu membuat acara ini gayeng, Ahmad Hidayat. Taufik Hidayat, Ahmad Hidayat. Ini salahnya Bang Manimbang. Campur-campur Taufik sama Rahmat. Buat Taufik, wa Rahmat, wa Hidayat. Dan Bang Manimbang, sekarang saya panggil Bang Manimbang aja lah. Pak
banyak senior-senior kita di sini, Pak Nazarudin, Mas Sufyon, ibu-ibu, bapak semuanya. Alhamdulillah, saya sebenarnya Pak Zul sudah dapat tugas bicara minggu lalu. Kebetulan minggu lalu saya dapat giliran pertama untuk buka bersama Majelis Nasional. Saya pernah mengalami yang pertama dan pernah mengalami buka yang terakhir. Kebetulannya beda sekali. Beda. Kalau yang menjelang terakhir itu semua tanya, Bang mau pulang Bang? Kemudian udah ngomong pulang, sinyal-sinyal pada pulang. Masya Allah, inilah persaudaraan keakraban kami, egaliter. Ada bilang egaliter. Dulu boleh saja dan itu sebenarnya bisa dilihat dulu aktifnya sampai mana itu ya, dari lamanya sambitan. Jadi kalau sudah sampai PB itu terampil sekali. Kapan saja nyambut bisa, urusan apa saja sanggup. Nah, kalau komisariat doa biasa. Yang doa berarti di komisariat, yang naik. Tapi inilah egaliter dan suasana kebersamaan, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu kesempatan silaturahmi lewat buka bersama Majelis Nasional ini dijaga. Dan alhamdulillah sejak minggu lalu sudah kelima kalinya ya, empat kali. Kelima malam hari ini, dan selalu topiknya macam-macam. Dan sebenarnya ada ceramah tadi, tapi saya perhatikan tidak banyak tadi yang serius merekam ceramah itu. Betul. Semua beda semuanya. Semua semuanya. Tapi kita selalu bersyukur ada rekaman. Minggu lalu juga saya katakan, kita kalau ditanya isi ceramahnya, pasti kita menilai pada rekaman. Nanti rekaman itu mohon diedarkan, karena itu bisa jadi pesan. Tapi yang tidak kalah penting, setiap pertemuan juga kita selalu membahas topik-topik yang hangat di dalam persatuan nasional. Dan ini selalu menjadi topik bicaraan. HMI adalah supplier pemimpin paling banyak di Republik ini. Supplier paling banyak itu di sini. Ini launching pad. Jadi HMI adalah salah satu supplier terbanyak dalam berbagai sektor, baik pendidikan. Kalau ditanya paling banyak dokter dari organisasi kemahasiswaan mana, maka jawabnya adalah paling banyak dokter. Yang kedua, sampai di wilayah politik, semua partai politik ada. Semua partai politik ada. Ada di mana-mana. Salah satu, yang lain juga ada, tapi salah satu paling nakal. Jadi kalau nanti ada kutipan yang keliru, ini catat. Salah satu. Kenapa saya katakan salah satu? Karena begini, yang tadi saya sampaikan, trust itu salah satu komponennya adalah intimacy, kedekatan. Kedekatan itu membangun trust. Belum tentu kompetensinya tinggi, tapi kalau dekat, percaya. Belum tentu secara pemikiran itu luar biasa, tapi karena dekat, percaya. Kedekatan itu menjaga kepercayaan. Mengapa Republik ini di awal-awal pendiriannya itu bisa bertahan? Karena pikiran boleh berbeda, tapi satu sama lain saling dekat dan mempercayai. Betul ya? Tokoh Masyumi bisa bersama-sama dengan tokoh, bisa dengan Katolik, bisa dengan PKI, bisa dialog, bisa secara pikiran berbeda, tetapi hubungan itu dekat. Ini yang harus dikembalikan. Karena itu perjumpaan seperti Majelis Nasional kami adalah mengumpulkan berbagai macam pikiran yang berbeda, tapi ketika acara buka bersama duduknya sejajar sama semuanya. Pikiran menjadi beda. Karena itu harus diundang juga yang anti demokrasi.
Paling datang. Karena di sinilah sebenarnya salah satu forum di mana itu kematangan itu hadir. Perdebatan luar biasa, tapi begitu sampai pada persahabatan, kebersamaan ini dijaga. Nah, trust ini yang sekarang kalau kita bicara sosial media belum ketemu rumusnya. Sosial media belum ketemu untuk membangun trust. Sosial media sudah sukses dalam melawan rasa takut, tapi membangun trust ini belum. Bahkan kadang-kadang sosial media menurunkan trust, menurunkan kepercayaan. Dan ini tantangan kita saat ini. Karenanya kita semua berharap sebenarnya dalam kasus Indonesia, insya Allah kita bisa jadi contoh. Karena dunia hari ini harus diakui, kita seringkali tidak sadar tonton dunia. Dunia itu menyaksikan kita dengan kagum-kagum. Kita juga kagum sama diri kita sendiri sebetulnya. Kalau dalam artian begini, dunia itu melihat orang begitu lihat keberagaman di tempat kita, heran. Saya waktu itu Presiden Korea itu datang ke Jakarta. Jadi kami otomatis ibu kota itu harus ikut nyambut, harus ikut mendampingi. Tadi juga Perdana Menteri India juga begitu. Beliau itu duduk samping saya dan dia bilang begini, saya dari Korea, bangsa sama, bahasa sama, bersaudara, dua negara, dan tidak bisa rukun. Dia ngomong di sini. Saya lihat tempat Anda, ratusan bahasa, ratusan suku, bisa satu negara. Ada satu hal yang mereka tidak punya, yaitu kemampuan mengetahui ambang batas di mana sebuah konflik tidak boleh diteruskan. Itu di sini ada. Bangsa kita itu punya tahu tuh ambang batas. Oh, ini nggak boleh terus ini. Kalau diterusin rusak semuanya. Ini ambang batas. Ini ambang batas seperti ini yang menjadinya dunia sering kagum. Tapi kita sendiri kadang-kadang underestimate atas apa yang kita miliki di Indonesia ini, terutama pada menyangkut mengelola itu semua. Jadi saya berharap juga ke depan Republik ini dikelola dengan pemahaman yang benar tentang demokrasi. Republik ini dikelola dengan orang-orang yang menghargai prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk menghargai kebebasan berekspresi. Jadi dengan begitu kita akan merasakan ini contoh negara dengan yang biasanya diasosiasikan kalau Islam tidak bersama demokrasi, di sini hadir. Dan tentu saja kita berharap sekali bahwa rasa takut yang mungkin pernah muncul itu hilang. Tidak boleh lagi dalam sebuah demokrasi ada rasa takut yang tumbuh berkembang. Apapun mengecahnya. Saya mengalami di Jakarta. Saya pelaku di Jakarta ini. Pelaku. Kita semua ini merasa semua pelaku. Tapi ketika dikatakan ini perpecahan, saya cek di lapangan. Yang pecah belah itu di sosmed. Begitu sampai ke lapangan orang biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Tapi begitu sampai di sosial media, itu keras. Tapi di kampung, meskipun kampung itu pilihannya 50-50 juta, tapi di kampung itu biasa-biasa aja. Tidak ada suasana yang luar biasa. Menurut saya ini harus kita dorong lebih jauh. Bahwa konsolidasi jadi pilkada Juni besok itu contoh, insya Allah kita bisa move on dengan apapun hasilnya. Dan Bang Manimbang, saya rasa bagian saya itu aja Bang Manimbang. Untuk saya belum sampai PP waktu itu Bang. Saya bagiannya masih sampai cabang. Kalau sampai cabang itu levelnya di situ aja.